Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Andrea, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi pada hasil dari tugas 2 untuk penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Oke, yang pertama dari soalnya, itu ada 3, di mana soal pertama, jelaskan apa itu grep dan berikan sebuah contohnya. Soal yang kedua, jelaskan konsep dan proses kerja teknik PFS dan DFS, serta berikan sebuah contohnya juga. Yang ketiga, soal nomor 3 itu, urutkan sebuah susunan sekuen berikut, dan gunakanlah salah satu algoritma sorting untuk mengurutkannya, serta berikan alasan mengapa Anda memilih algoritma tersebut. Oke, langsung saja pada jawabannya. Yang pertama, apa itu grep? Serta berikan sebuah contohnya. Jadi, grep adalah sebuah struktur data yang berupa himpunan simpul yang disebut vertex yang dapat dihubungkan satu simpul dengan simpul lainnya menggunakan link atau edge. Istilah yang digunakan dalam struktur data grep itu adalah vertex, edge, adjacency, dan path. Sedangkan operasi-operasi yang terdapat dalam grep yakni add vertex, add edge, dan display vertex. Ada cara untuk merepresentasikan adjacency graph, yakni terdapat 2 cara. Yang pertama, adjacency metric dan adjacency list. Oke, untuk contoh graph, yang pertama itu lalu lintas perjalanan kereta api, di mana vertex atau simpulnya itu tujuan atau kotanya. Sedangkan garisnya atau link, atau bisa disebut juga edge, itu lintasan kereta api. Sedangkan bobot itu biaya perjalanan dalam jarak tempuh. Kemudian yang kedua, penayangan live streaming di sebuah aplikasi. Bisa pada aplikasi seperti media sosial, YouTube, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Di mana vertexnya itu sebuah perangkat, bisa berupa gawai, smartphone, PC, atau laptop, dan lain sebagainya. Sedangkan garisnya itu hubungan antara beberapa perangkat atau antar pengguna dengan yang streaming itu. Sedangkan bobotnya itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam melakukan streaming atau melakukan menonton untuk streaming itu ya. Oke, yang kedua itu konsep kerja PFS dan DFS. Untuk PFS dulu ya. PFS atau disingkat Breadth First Search adalah metode yang ditekankan pada simpul grafik. Satu simpul dipilih pada awalnya, kemudian dikunjungi dan ditandai. Vertex yang berdekatan dengan vertex yang dikunjungi, kemudian dikunjungi dan disimpan dalam antrian berurutan. Demikian pula simpul yang disimpan kemudian diperlakukan satu persatu, dan simpul yang berdekatan dikunjungi. Sebuah node sepenuhnya dieksplorasi sebelum mengunjungi node lain dalam grafik. Dengan kata lain, node tersebut melintasi node yang belum dieksplorasi paling dangkal terlebih dahulu. Bisa dikatakan, PFS ini sebenarnya mengimplementasikan teknik queue atau antrian yang bersifat VIVO, first in first out, pertama masuk dan pertama keluar. Oke, langsung saja pada contohnya, yaitu contoh PFS. Di situ terlihat ada gambar grafik di sini di sebelah kiri. Dari grafik di atas memiliki simpul A, B, C, D, E, F, G dengan A sebagai titik awal. Maka langkah-langkahnya yaitu: langkah pertama, masukkan simpul A dalam antrian dan proses simpul A. Jadi pertama masuk, langsung diproses dan keluar. Jika sudah, maka keluarkan simpul A dari antrian. Kemudian dari simpul A, kunjungi tetangga simpul A, yakni ada simpul B, D, dan G secara berurutan. Jika sudah dikunjungi, masukkan simpul B, D, dan G ke dalam antrian. Oke. Antrian yang terdepan itu adalah B ya. Jika sudah,
Simpul B diproses terlebih dahulu dan keluarkan dari antrian. Ya, secara otomatis antrian di belakangnya D maju ke depan dan G juga sama. Bersama dengan pemrosesan tadi, pemrosesan simpul B tadi ya, kunjungi juga simpul tetangganya. Simpul tetangga B itu ada E dan F, dan simpan dalam antrian. E dan F ini disimpan di dalam antrian, jadi antrian dalam pemrosesannya itu ada D, G, E, dan F. Kemudian D yang paling depan dalam antrian diproses terlebih dahulu dan kemudian dihapus. Maka simpul di belakangnya akan maju ya. Simpul D sebenarnya memiliki tetangga F, namun sudah dikunjungi oleh simpul B, jadi tidak perlu untuk masuk ke dalam antrian lagi. Kemudian proses di simpul di belakang simpul D tadi yang sudah diproses, yakni simpul G ya. Jika sudah, hapus dari antrian. Sebenarnya simpul G juga memiliki tetangga juga, yakni simpul E, namun sudah dikunjungi tadi pada saat pemrosesan tetangga dari B. Kunjungi simpul tetangga dari simpul F, yakni simpul C, dan kemudian masukkan juga ke dalam antrian. Oke, setelah semuanya selesai dikunjungi, proses simpul E, F, dan C itu proses semua antrian yang ada secara berurutan. Jika sudah kosong antriannya, maka proses sudah selesai. Dan output yang akan dihasilkan yakni yang pertama adalah A, B, D, G, E, F, C. Jadi pada contoh ini bisa kelihatan ya bahwa BMS ini mengimplementasikan antrian yang berupa FIFO. Pertama masuk, pertama dikeluarkan. Oke, lanjut. Yang kedua, konsep kerja DFS dulu. Konsep kerja DFS ini, Depth First Search, adalah metode berbasis tepi dan bekerja secara rekursif, di mana simpul dieksplorasi di panjang jalur. Eksplorasi sebuah node ditangguhkan segera setelah simpul lain yang belum dijelajahi ditemukan dan simpul-simpul yang belum dijelajahi yang terdalam ditelusuri pada titik terdepan. DFS melintasi atau mengunjungi setiap simpul tepat sekali dan setiap tepi diperiksa tepat 2 kali. Konsep kerja DFS ini mengimplementasikan juga teknik stack atau tumpukan. Itu yang sifatnya LIFO, last in first out. Terakhir kali masuk itu yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, langsung saja pada contohnya. Ada sebuah grafik juga atau gambar di sebelah kiri. Bisa dilihat juga ya. Dari grafik di samping ini, simpul A menjadi patokan atau titik awal. Langkah-langkah yang pertama adalah masukkan simpul A ke dalam tumpukan atau stack. Kunjungi tetangga simpul A, yakni B, D, dan G. Proses simpul A dan keluarkan dari tumpukan. Karena tadi sebelum dikunjungi itu proses pertama itu A dulu ya. Kemudian masukkan tetangga simpul A tadi yang sudah dikunjungi, namun simpul A sudah diproses ya, sudah keluar. Lalu kemudian proses dan keluarkan simpul G dari tumpukan. Simpul yang paling atas. Pertama dimasukkan kan B, D, dan G. Sedangkan itu ada tumpukan, jadi G yang dikeluarkan terlebih dahulu. Kunjungi tetangga dari simpul B. Tetangga dari simpul B itu ada E dan F. Kemudian masukkan dalam tumpukan. Jadi untuk tumpukan yang paling atas itu ada F ya. F kita proses terlebih dahulu, keluarkan dari tumpukan. Pada pemrosesan tadi, kunjungi juga tetangga dari simpul F, yakni ada simpul C dan D. Namun D ini sudah dikunjungi tadi ya, waktu pertama. Jadi masukkan C saja ke dalam tumpukan. Kemudian proses semua simpul yang ada di dalam tumpukan secara berurutan dari atas atau last in first out. Yang pertama masuk, yang pertama dikeluarkan. Kemudian keluarkan dari tumpukan dan proses semua. Jika sudah kosong tumpukannya, maka proses selesai. Dan output yang akan dihasilkan yakni simpul A, G, F, C, B, D, dan E. Oke. Jadi secara jelas di sini bahwa DFS ini
mengimplementasikan teknik stack atau tumpukan yang bersifat itu LIFO, last in first out. Pertama kali masuk ya, last in, pertama kali masuk itu harus keluar duluan. Oke, untuk soal nomor 3 tadi urutkan sebuah segmen berikut dan gunakanlah salah satu algoritma sorting. Jadi pada soal tersebut saya menggunakan teknik sorting berupa merge sort. Alasannya adalah algoritma ini mudah dipahami dan memiliki efisiensi yang sangat tinggi karena dapat mengurutkan data dengan cepat dibandingkan dengan metode yang lain. Secara pengertian sendiri, merge sort merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara memecah data menjadi dua lalu menggabungkannya kembali dengan catatan data diurutkan ketika digabungkan. Oke, untuk penjelasan pengurutannya dilihat di sini ya untuk langkah-langkahnya. Langkah merge sort ini dari data awalnya jadi buat tabel seperti ini ya. Kemudian data yang awalnya berupa 8 data kita pecah menjadi dua bagian dengan posisi kiri dan kanan sehingga menjadi dua data. Satu kiri mempunyai 4 data dan satu kanan mempunyai 4 data juga. Setelah itu bagi lagi menjadi dua bagian lagi. Jadi ada 4 bagian, 2 kiri dan 2 kanan. Bagi lagi dan kemudian setelah itu bagi lagi datanya menjadi satu persatu pada setiap kotak. Oke. L-nya ada 4 ini, F-nya ada 4, sisi kiri ada 4, dan kanan juga ada 4. Oke, jika langkah pemecahan data sudah selesai, kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yakni melakukan merge atau penggabungan dengan sekaligus melakukan pengurutan data dengan membandingkan data dari kiri dan kanan. Oke, yang pertama itu sebelum menggabungkan data 31 dan 12 itu dibandingkan dulu mana yang terkecil. Yang paling kecil maka ditaruh di sebelah kiri. Oke, jika sudah digabungkan, selanjutnya L dan R kedua, data nomor 10 dan 55, mana yang terkecil? Jika tidak ada, langsung saja diproses. Lanjut ke data yang berikutnya, L63 dan R-nya 98, mana yang terkecil? Masih sama, langsung saja diproses, gabungkan. Oke, kemudian yang keempat itu L dan R-nya, mana yang lebih kecil? Lebih kecil R, 23, pindahkan pada posisi kiri, 23 dulu, dan R-nya menjadi segini ya. Jika sudah digabung, lanjut dengan menggunakan data dan LR lagi itu. L dengan R lagi atau kiri dengan kanannya itu digabungkan menjadi dua data, dua kiri, menjadi satu kiri dan satu kanan maksudnya ya. Itu sebelum digabungkan kita urutkan dulu dari data di atasnya. Data kiri 12 dengan data kanan 10, mana yang lebih kecil? Lebih kecil 10, maka masukkan 10. Data kiri 12 dan data kanan 55, lebih kecil 12, maka kemudian masukkan data nomor 12. Data kiri 31 dan data kanan 55, mana yang lebih kecil? 31, 31 masukkan dan kemudian 55. Lanjut pada proses berikutnya. Data kiri 63, data kanan 23, mana yang lebih kecil? 23 lebih kecil, maka masukkan 23 terlebih dahulu. 63 dengan 75 kecil 63, maka L masuk dulu, kemudian 75 mengikuti, 98 tadi dibandingkan dulu dengan 75 masuk dulu, lalu 98. Oke, setelah data sudah menjadi dua bagian dengan satu kiri dan satu kanan, kemudian lanjut prosesnya sama kayak tadi ya, bandingkan lagi data antara kiri dengan kanannya, kemudian gabungkan lagi hingga data menjadi urut dari terkecil dan terbesar. Nah, untuk kayak gini, ini prosesnya sudah selesai dan segmen itu telah terurut ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian dalam presentasi kali ini. Cukup sekian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.